Oke, nah kalau kita udah ngomongin soal transportasi nih, aku mau ngomongin soal pelestarian lingkungan. Jadi dalam rangka Hari Bakti ke-68, pasukan pengamanan Presiden membagikan bibit pohon di kawasan Monas. Warga bisa mendapatkan sebanyak mungkin bibit pohon yang warga mau. Ribuan bibit pohon dibagikan gratis pasukan pengamanan Presiden kepada warga Jakarta di Monas, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Bibit pohon buah-buahan seperti rambutan, sirsak, durian, dukuh, hingga jambu air bisa diambil sebanyak mungkin oleh warga yang berada di sekitar Monas. Pembagian bibit pohon gratis ini menginspirasi warga untuk menanam pohon di rumah. Kalau misalnya orang tuh harus beli kan orang juga mikir-mikir dulu, beli itu kan pakai uang, nggak mungkin semua orang tuh selalu punya uang. Kalau misalnya di bagian kayak gini kan orang bisa terinspirasi buat nanam-nanam pohon juga di rumah. Memang tujuan pembagian bibit pohon ini adalah bentuk kepedulian Pas Pampres terhadap lingkungan. Kalau bagi-bagi pohon kan yang nikmati juga banyak orang. Kalau di tiap rumah itu bisa nanam pohon, ada buahnya, ada hasilnya, itu kan juga membantu peresapan air. Pembagian 22.000 bibit pohon dilaksanakan dalam rangka Hari Bakti ke-68 yang jatuh pada 3 Januari. Pembagian dimulai sekitar pukul 6 pagi hingga siang hari. Makasih ya Mas ya. Warga Jakarta yang datang ke Monas bisa mendapatkan bibit tanaman sebanyak yang warga mau. Seperti bibit rambutan ini, setelah 5 tahun bisa menghasilkan buah. Selain menghijaukan kota, juga bisa menikmati buah yang segar di rumah. Ardia Rahma, Nanda Fajrin melaporkan untuk NET. Nah, kalau ngomongin soal pohon, sebenarnya beberapa hari yang lalu adalah hari menanam pohon nih teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak salah nih ya, jadi ada namanya 1 Billion Tree Campaign. Dan itu dipartisipasikan, bukan dipartisipasikan ya, yang berpartisipasi itu di negara-negara di seluruh dunia. Dan ternyata negara yang paling banyak menanam pohon itu adalah negara Cina. Jumlahnya mencapai 2,8 miliar pohon. Wow, padahal targetnya hanya 1 miliar ya. Yes. Kalau Indonesia di urutan keberapa, Arni, tahu nggak? Nggak masuk. Oh, nggak masuk. belum. Tapi jadi memang di Cina ini memang ada yang unik juga. Jadi pada tahun 1998 itu pemerintah Cina menurunkan suatu peraturan untuk menghentikan logging di seputaran Sungai Yangtze. Karena pada tahun 98 itu juga terjadi banjir yang besar sekali, teman-teman. Jadi dia bilang, oke, jangan ada logging di sekitaran Sungai Yangtze itu supaya penyerapan air yang ada di situ lebih maksimal. Seperti itu yang menarik di situ. Yang keduanya itu ada India. India itu jumlahnya kalau tidak salah, 2,1 miliar pohon. Wow, banyak banget ya. Dan yang ketiga itu adalah Ethiopia. Dan yang lucunya kalau misalnya di Ethiopia, itu ada banyak sekali pihak-pihak yang peduli karena melihat, oh ini hutannya sudah rusak karena industri. Jadi mereka emang benar secara swadaya gitu mengajak orang-orang lokal. Dan lucunya lagi, orang-orang ini digaji untuk menanam pohon. Wow, so cute ya. Itu adalah metode yang menarik gitu. Jadi betul-betul mendorong karena diberikan insentif. Kayak gitu. Nantinya mungkin setelah udah punya kesadaran itu baru kemudian akhirnya mereka ya, tanpa perlu digaji pun mau gitu karena udah merasakan manfaatnya gitu kan. Itu yang terjadi di Indonesia sekarang sih, belum ada insentif seperti itu. Iya, dan ini orang-orang yang tinggal di Ethiopia sendiri. Jadi dia bisa melihat yang dulunya masih pakai karung bajunya, sekarang sudah bisa pakai baju bagus, sudah bisa afford untuk kesehatan ke rumah sakit, seperti itu, luar biasa. Oke, terima kasih Arni atas informasinya. Bagus banget tuh.